syafaati Rasulillah ila sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ila sahabatil fasir ila imam Ghazali al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung awal nomor 7 ya. Hikayatun nafil al-babusani. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayatun ayhadihi hikayatun. Hikayatun hikayat, sebuah cerita. Bainama ing dalem antarane wektu suwiji Daud utawi Nabi Daud alaihi salam iku jalisut wong kang nunggu. Nanti pisau ma'atihi ing dalam tempat ibadah tiang sengit ketika akan langgar. Mungkin saat menikah gereja, tapi nek gereja itu bahasanya pakai kanisa. Ing dalam langgare Nabi Daud yaslu halen maca sapa Nabi Daud az-Zabura ing kitab Zabur. Nabi Daud mawon sing nabi niki deres mutolaah jenengan nuduh nabi malah Quran anyar bae pantes ora Daudi. Masjid Nabi Daud menika salah satu nabi yang mendapatkan keistimewaan. Satu, kitabnya disebut, bahkan kitab Zabur niki diteruskan dan diabadikan walaupun tidak murni menjadi kitab tanah. Tanah itu adalah kitab campuran Zabur dan Taurat yang disebut dengan PL, Perjanjian Lama. Kemudian tulisan-tulisan kitab yang ditulis pasca wafatnya Isa Al-Masih oleh Rasul Paulus, Rasul Matius, Markus, bukan Markus, ada nggak Markus? Itu disebut dengan PB, Perjanjian Baru. Lah, yang kedua, Nabi Daud itu bisa menggunakan besi atau baja, tapi bukan baja ringan, besi. Yang ketiga, suaranya merdu. Kalau kelak di surga nanti ada sebuah audisi pembacaan kitab dan itu hanya Al-Quran. Seketika Al-Quran dibaca, semua perangkat melunak. Saking indahnya mendengarkan suaranya Nabi. Apakah mendengarkan suara indah? Loh jenengan nek ora telepon karo pacare belemes. Indah sekali, luar biasa. Ya. Yang keempat, Nabi Daud itu bisa mengalahkan raja keras otoriter namanya Raja Jalut. Dan yang terakhir ini menjadi hujatan bagi orang-orang sebelah sana, orang yang gini, Kristen, bahwa Jalut itu adalah seorang nabi yang berdurhaka. Karena apa? Karena menjadi pelakor, kalau laki-laki namanya apa? Pesan ya, pencuri istri orang lain lah, ya, yaitu istri seorang TNI biasa, kalau sekarang prajurit biasa, karena cantiknya luar biasa diperintahkan untuk memimpin perang akbar, mati. Jadi secara tidak langsung Nabi Daud itu membunuh dia, mengambil istrinya. Tapi ini adalah hujatan orang-orang sebelah. Idroa dadakan ningali sapa Nabi Daud dudakan ing ular siji. Hamroa sifatnya dudakan hamroa kang abang itu disebut dengan alif taknis mamdudah. Hamzahnya setelah alif ini adalah sebagai tanda mu'anas, bukan jamak, bukan sehot muntahal jumu, tapi alif taknis. Sebab mudzakarnya apa? Ahmaru, merah. Mu'anasnya hamroa. Fiturabi ing dalam lemah
debu faqala moko ngendika sapa Nabi Daud fi nafsihi ing dalem atine Nabi Daud. Ma aradallahu fi hadhihi tudati ma ing opo ardan mendaki sapa Allah Gusti Allah fi hadhihi tudati ing dalem ikilah ulah. Nabi Daud koyo-koyo niki meremehkan sebuah makhluk Allah. Lho ular kabeh wong sengit karo ular, tanduran orang tukul mergo kepangan ular. Ya, macam-macam iki ular. Fa'adana mongko aweh utawa ngidi sapa Allah Gusti Allah itu dadi maring ular kata takalamat hingga bisa ngomong sapa ular. Maka Allah memberikan izin kepada ular untuk bisa berbicara. Diberikan sebuah keramat. Faqala mongko ngucap sapa ular, ya Nabi Allah. Awas nggih, aja ya Rasulullah. Ya Rasulullah karena munada mudhof. Ini yang tua-tua kadang saking dolen dia sehingga siki orang kena diputer cara mulai. Ya nek dol temerak dolen harus saking dol sehingga dilekopnoran puter orang lemencak sehingga cepat udah. Ya Nabi Allah ma amanah hari udara pun siang ingsun iku fa'alhamani ngomo paring ilham ni ingsun sapa Rabbi pengaran ingsun an aqula ingin kau ucap sapa ingsun fi kulli yaumin ing dalem saben-saben dina ucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ahabul kalimat ilayya dalam hadis qudsi, kalimat-kalimat yang paling dicintai oleh Allah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau kamu melanggengkan kalimat ini, bukan hanya pahalanya melimpah, tapi kita semuanya akan menjadi habibullah. Daripada chattingan segala macam boten kena, mending nganggo kalimat sing gratis lambe ora gawe ora tuku ilat ora nyarat urgane mangap-mangap muli ganjar ngamamak kalimat papat muli ganjar. Wa amalaili udana pun ini suni kufa alhamani mongko ngilamaken sapa ning ingsun sapa Rabbi pengaran ingsun an aqula ing yen to ngucap sapa ingsun fi kulli lalatin ing dalem saben-saben Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Niki jenenge sholawat ular. Luar biasa. Ternyata ular dengan sedaya sebagai makhluk yang menduduki ahsani taqwim, makhluk terbaik. Kira-kira ngamalnya dengan ular niki gagah pundi, hebat pundi. Loh, ular paling istimewa kok gara-gara manggon nang batu kebiring kok dibunuh segala-galanya. Ini bagaimana ini? Nanti pembahasannya fikih. Bagaimana membunuh ular yang bertasbih, yang bertahlil 1000 kali satu hari dan mengucapkan sholawat 1000 kali setiap malam. Nanti pembahasannya di fikih aja. Nek membahasnya tahan sahuk angcur ya, apa man bos bagluk. Al-Famaratin kelam sebu amdal fa'at tama utami siro iku ma'ing opo takulu ngucap sopo siro. Lalu apa yang kamu ucap karena bidang grundel tok hatta astafida iku bisa ngalap manfaat sopo ingsun ular ningkas saking ucapan siro. Apa yang terjadi? Fanadi mangko gedun sapa Daud Nabi Daud ngalah tikor itu tadi ingatase ngino ular. Wa khofala bi sapa Daud minallah sing Gusti taala. Wa tabalan tobat sapa Nabi Daud ilahi wa tawakal sapa Nabi Daud ngalaihi ingatase Allah. Jadi Nabi Daud khauf itu mirip dengan khasyah. Ada khauf beti, khosyah beti, wajar juga beti, ar-rohbu juga beti, tapi beda-beda. Kalau khauf ini takut yang disertai dengan ma'rifat. Makanya di dalam Al-Quran innama yakhshallahi
Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang bisa khasyah itu ulama. Ya, kalau sebatas orang lain al-khawf niku nggih al-harabu lari, al-harabu min hululil makari, lari dari sesuatu yang tidak disukai oleh hati, ditakuti oleh hati, niku sebatas khauf. Sedangkan khasyah itu tidak lari karena mereka dalam posisi yang aman. Ya, dalam posisi yang aman. Kalau khauf misal ono banjir, jenengan nang rumah, banjirnya sampai kepada rumah, lari, itu namanya khauf. Tapi kalau khasyah, Anda sudah berada di atas gunung, sehingga tidak mungkin sesuatu itu akan mengena. Tiang yang sudah khasyah ini nanti akan menduduki ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum ya panen. Ya tetap tidak berubah khasyahnya, kenang orang kabeh, ya tidak berubah khasyahnya. Kadang kita gundah, kita ngeluh dalam kondisi yang tidak sesuai dengan hati, berarti kita belum bisa khasyah. Ono wali kok gundeng niki jenengane wali wator. Nggih. Wali wator di dalam pembahasan khobar muqad wanah nginti dirhamun wali wator. Wong sing matane mata duiten, nek ono duit matane brenganga. Ya. Nek ora ono duit matane mengkrem, niki jenenge wali wator. Wong wali niku la khaufun alaihim walahum. Lane anak wong kok ngaku wali asing grundeng, sepalangan dipertanyakan kewalian. Wa kana lan ana sapa Ibrahim al-Khalil kang dadi kekasih Allah shallallahu alaihi. Iku idara karo nalikane eling sapa Ibrahim khati'atahu ing kesalahan Ibrahim. Yuksha mongko den semakuti sapa alaihi Ibrahim saking wedine maring Allah. Dia semakut dua wong maksiat kula lakak karo jogedan awet duit maneh. Wonten napa mboten? Yo tanggane jenengan. Wa ismamulan den rungu apa iktirabu qalbihi. Bolak-balik ke toko yang payine penggalian Ibrahim mailan ing dalam jarak sinar. Hatinya saking takutnya bergetar. Getarannya kayak getaran mesin, bisa didengar dalam jarak semil. 1 mil itu berapa? 1 mil itu 2 kilometer. Itu dulu karena tidak ada bangunan rumah yang tinggi yang kerek sing koyo ngene saiki. Sekarang ya mungkin ya setengah mil. Farsala mengutus sapa Allah Taala ilaihi maring Ibrahim, ngutus Jibril ing malaikat Jibril. Fa'atahu mongko teka sapa Jibril ku Ibrahim. Jibril, kekasihku dalam keadaan ketakutan dan duka, datang ke sana. Wakola mongko matur sapa Jibril sapa fakola mongko ngendika sapa Ibrahim, ya Jibril, hei Jibril, idza dzakartu khati'ati nalikane eling sapa ingsun khati'ati ing kesalahan ingsun, wa fakartu lan pikir-pikir sapa ingsun fi kubatihi ing dalam siksaane nek faqala maka ngendika sapa Jibril lalu maring Ibrahim, Al-Jabbar utawi Allah kang maha perkasa. Jabbar ini contohnya jenengan lahir tidak bisa diatur, mati pun bukan kehendak kita, itu sifat Al-Jabbar di situ. Tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan apapun terhadap kekuatan Allah Subhanahu. Iku yukri uka mocoaken salam sapa Jabar. Iku yukri uka mocoaken sapa Jabar ka ing sira assalamu alaikum muslim. Allah yang maha Jabar memberikan salam kepadamu. Subhanallah. Agi dirin dinai salam nang Pak Gus anak boy tumepul puran dipameran anak-anak. Apa maning sing arek salam Jokowi. Wis kok. Niki bukan Jokowi, bukan Gus Anan, tapi siapa? Allah. Wa yaqulu lan ngendika sapa Jibril, hal ra'aita, bagaimana pendapat mototo ningali sapa sira khalilan ing kekasih.
ya khofukan budi sapa khalilahu ing wong kang ngasihun. Bagaimana kok bisa ya? Bagaimana kok bisa engkau adalah kekasih Allah? Bagaimana mungkin kekasih itu takut kepada yang dikasihi? Seharusnya jangan takut, tapi apa? Haibah, menghormati tapi jangan takut. Faqala mukon jawab sapa Ibrahim, ya Jibril, idza dzakartu nalikane eling sapa ingsun khati'ati ing kesalahan ingsun. Wa fakartu lan pikir-pikir sapa ingsun fi ngubatihi ing dalem. Kula khusnudon iki fi ngubatiha ing dalem tatrapane khati'ati. Kula niki istihad kula buha mawon pun Ya Jibril, tak kala aku mengingat kesalahanku dan aku berpikir betapa dahsyatnya siksaan Allah sampai-sampai dunia dikasih api ini sudah dicuci 1000 kali, disukna nang banyu 1000 tahun. Ini api yang akan menjadi tatrapan atau siksaan kepada dosa-dosaku. Maka nasitu moko lali sapa ingsun nang lali kholati ing hubungan kekasih ingsun utawa ing dadi kekasih ingsun, sampai-sampai status menjadi kekasih itu terlupakan karena teringat dahsyatnya siksaan Allah. Fahadihi maqul utawi tingkah banget begini akhwalul anbiya'i wal awliya'i, khalik tingkai para nabi wal awliya'i was sholihin was zahidin lan kang ora pada mencil dunia. Pada amal mengkompor angan-angan sapa sira ngaji nang arep berdagang ngarep usaha diajeni kitab tasawuf balik ngaji mesti ngili-ngili jenengan. Al-babusanu tibaka kami pindho. Niki maksudipun kula jenengan sedaya jangan melupakan setunggalipun ayat alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila. Terus ya. Dan surat Al-Baqarah. Artinya kita diperintahkan untuk zikir kepada Allah dalam posisi apapun. Terus Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah menciptakan sesuatu bukan karena sia-sia. Semuanya yang ada dalam makhluknya ini pasti ada manfaatnya. Dalam satu contoh di manusia itu ada yang disebut dengan zoom genetik. Ya, zoom genetik. Menurut ahli medis awalnya ada sebuah organ yang tidak produktif di dalam tubuh manusia. Ini apa? Di dalam tubuh manusia kok tidak ada? Tidak ada gunanya atau tidak ada fungsinya. Dan ternyata setelah dilabkan, karena sistemnya itu berantai, koyo rantai itu, zoom genetik. Setelah dilabkan oleh seorang dokter kan dari Amerika, luar biasa, dilabkan, dimikroskopkan atau dilihat dengan alat pembesar, ternyata zoom genetik itu adalah rangkaian tulisan Al-Quran. Justru pertama ditemukan dalam zoom itu adalah sebuah ayat Al-Quran yang tertulis pertama di dalam Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang kedua ditemukan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat. Dan terus menerus ternyata di dalam zoom genetik itu ada tulisan-tulisan pantas tidak ada kitab selain agama Islam para pemeluknya hafal, tidak ada yang hafal kecuali kitab Al-Quran. Walaupun tidak mengetahui artinya, banyak yang hafal, anak-anak kecil. Lanjutnya wis ora ngerti, ora hafal, sepayan. Al-babusani fil khaufi dalam mertelakan beti minallahi maring Allah aidun kalebah. Niki kitab pokoknya diarani istimewa dikenging, orang benar dikenging. Bab pertama khauf, ya. Bab yang kedua khauf. Ketahuilah ini kitab hanya sebuah ringkasan yang meringkas
wallahu alam siapa, sampai sekarang belum ditemukan ringkasan daripada Al-Mukassafatul Kubro, singkatan daripada kitab Al-Mukassafatul Kubro. Pengarangnya yang meringkas tidak tahu. Buktinya nanti di dalam kitab ini menukil. Di antara nukilannya adalah nukilan dari kitab Al-Qurtubi. Waqala Al-Qurtubi. Al-Qurtubi itu hidup di abad 9 atau 900 Hijriah, sedangkan Imam Ghazali meninggal di 505 Hijriah. Berarti apa ya ada orang dulu kemudian menukilkan pendapatnya orang kemudian. Ini sangat tidak mungkin. Seperti umpamanya Romo Kiai Fadil menukil pendapatnya Ali, sedangkan Ali pun belum bertemu dengan Romo Kiai Fadil yang telah meninggal lama, yang telah terdahulu. Ini diantara satu bukti bahwa ini bukan karangannya Imam Ghazali, tapi ringkasan dari kitab karangannya Imam Ghazali. Kala nalika sapa Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah taala yang arah kitab Tambul ini. Banyak ulama mengatakan Abu Lais itu lebih pintar, lebih berilmu daripada Imam Syafi'i. Tapi cara wongnya orang kebenaran, tidak mempunyai murid-murid yang kreatif, tidak menuliskan dan membukukan kitab-kitab atau ilmunya Abu Lais, sehingga sampai kemudian wafatnya ilmunya itu tidak mendunia, dan itu memang kehendak Allah. Rahimahullah ta'ala innalillahi teman satunya iku kadhe Gusti Allah apa malaikatan isime inan akhir ana malaikat bisama isabina ing dalam langit kakang itu. Tinggal malaikat sujadan kang padha sujud-sujud kabeh. Apa saja itu? Sujadan apa saja itu? Sujadan mawon. Kang padha sujud-sujud kabeh. Mung nek sajadu ana wawune. Mungdu khalaqahum ing dalam awit mangsane ndadekaken sapa Allah ing malaikatan sapa Allah Gusti taala ila yaumil kiamati dumeka maring dina kiamat. Ada malaikat mulai tercipta sujud terus, apa ora kesel. Kalau Allah menghendaki tidak capek, nggih mboten kesel. Jenengan sembahyang kenang apa? Salat tarawih kurang lebih setengah jam, nggih, atau 1 jam, niku rasane kesel, tapi gaplek 5 jam ora kesel-kesel. Wong pancen kersane Gusti Allah. Di dalam ilmu psikologinya memang ada gerakan-gerakan, ada motivasi-motivasi sing dadekaken dengan boten kesel. Tarta itu kang gumenter utawa kang ya tarta itu kang gumenter apa faro isuhum bulu guduknya, atau bisa jadi bulu guduk utawa otot gulune. Ada yang mengatakan ros-rosan, tapi kula lebih kepada bulu atau otot gulune geder. Ada yang mengatakan bulu min mukhalafatillah apa faro isuhum otot gulune atau bulu guduknya malaikat min mukhalafatillah mergo wedi nulayani maring Allah. Wa idza kan padahal malaikat tidak pernah dia menulayani Allah, tapi wedi. Beda kali kula dengan sedaya bola-bali maksiat malah orang wedi. Awal dengan maksiat keweden nalikane mondok mbok kewenangan ya mbok kewenangan pengurusnya biasa ora kewenangan ora wedi. Wa idza kana nalikane ana sapa malaikat yaumul kiamat ing dalem dina kiamat rofaru mongko padha ngangkat sapa malaikat ru'usahum ing sire malaikat faqul mongko ngendika sapa malaikat subhanaka gumun subhanaka maha suci panjenengan suci tidak punya anak,
panjenengan suci tidak punya istri, panjenengan suci dari kotoran, tidak BAB dan tidak kencing, panjenengan suci dari kekurangan, mana batna boten nyembah sapa dereng nyembah sapa ingsun ka ing sira haqqa ngibadatika kelawan sak hak-hake utawa sak benere ibadah maring panjenengan. Malaikat yang pada mula dicipta bersujud sampai hari kiamat terus menerus, tetapi bulu kuduknya terus gemetar karena takut ibadahnya itu urung sesuai kali jobnya. Sudahkah kita berpikir ibadah kita sesuai dengan job sehingga kita ayem rasa aman? Malaikat saja yang sujud terus menerus merasa belum sesuai dengan JOB-nya. Pantas kita bukan malaikat gitu. Wadhalika utai mengonotar tak itu iku qauluhu pangandikan Allah. Ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Surat An-Nahl ayat 5. Ya khafuna hale padha wedi sapa malaikat. Ya khafuna hale padha wedi sapa malaikat. Rabbahum ing pangerane malaikat min fawqihim saking arah dhuwure malaikat. Maksudnya arah dhuwur iki Allah, saking kekuasaan, saking kekuasaan yang menguasai malaikat. Ini maksudnya Allah.